Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas limit fungsi aljabar 8 soal. Pembahasan 8 soal. Bagian kedua dari dua bagian. Part 2 dari 2. Nah, saya sudah membahas sebelumnya pada bagian pertama yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Adik-adik yang belum menonton 1 sampai 4 silakan ditonton supaya adik-adik materi limitnya makin mantep. Nah, sekarang saya akan bahas 5 sampai nomor 8. Langsung kita eksekusi soal nomor 5. Ya, pertama dites dulu apakah bentuk limit ini 0/0 atau tidak 0/0. Ya, ganti X dengan berapa? Ganti X dengan 1 karena X mendekati 1. Yuk, kita masukkan akar 5X. X-nya diganti 1. Berarti 5. Ya, dikurang 3 per 3X. X-nya diganti 1. Maka jadi 3 ditambah 1 minus 2. Nah, akar 9, 3. Begitu, dikurang 3, akar 4, 2. Nah, ternyata bentuknya 0/0. Nah, kita boleh menggunakan cara cepat jika terdapat limit X menuju misalnya suatu bilangan tertentu K gitu ya, yang mana bentuknya adalah AX ditambah B min C per akar PX ditambah Q min R. Nah, ternyata bentuknya 0/0. Ya, setelah diuji ternyata bentuknya 0/0, maka hasil limitnya adalah A per P dikali dengan R per C. Ulang ya, A per P dikali R per C. Nah, berarti limit di atas, yang manakah A-nya, yang mana P? Nah, ini A-nya adalah 5, P-nya adalah 3. Nah, berarti hasilnya 5/3. Lalu R per C, R-nya adalah 2, C-nya adalah 3. Nah, berarti kali 2/3. Sehingga jadinya 10/3. Nah, maka jawabannya, 10/9. Ya, 3 kali 3, 9. Jadi jawabannya adalah yang D, dengan cara cepat. Nah, kalau adik-adik mau cara yang biasa, yaitu kali sekawan akar. Nah, di sini akar ada pada pembilang, ada pada penyebut. Nah, sehingga kali akarnya itu banyak. Nah, oke, sekarang perhatikan ini ya. Saya langsung aja kali sekawan di sini. Ya, lihat akar yang atas, yaitu akar 5X ditambah 4 plus 3. Nah, gitu sekawan dari akar yang atas ya. Nah, lalu yang bawah juga harus sama dengan yang atas. Akar 5X ditambah 4 plus 3. Ya, itu sekawan dari yang ini ya. Nah, sekarang kita perhatikan akar 3X tambah 1. Ya, kita kalikan dengan sekawannya. Akar 3X ditambah 1 plus 2. Nah, lihat ya, kalau di sini min, berarti di sini plus. Nah, bentuk atasnya adalah akar 3X ditambah 1 plus 2. Jadi atas dan bawah harus sama. Nah, sekarang kita kalikan yang bersekawan saja. Perhatikan yang atas. Nah, yang atas kan ini dengan ini sekawan, ya enggak? Nah, berarti kita kalikan dia. Ya, 5X ditambah 4, ya, akar 5X tambah 4 dikali akar 5X tambah 4. Jadinya 5X ditambah 4. Nah, lalu 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, ini tandanya minus. Mengapa? Karena minus, di sini minus, di sini plus. Maka hasilnya negatif. Nah, ini kita sederhanakan. Jadinya 5X min 5. 5-nya keluarkan, difaktor. Nah, jadinya begitu. Ya, oke. Nah, perhatikan sekarang bagian yang bawah.
Nah, kita kalikan bagian yang bawah, yang ini dengan sekawannya. Yang itu. Nah, berarti jadilah dia 3X ditambah 1. Akarnya lenyap. Lalu 2 ini dikalikan dengan 2 yang ini. 2 kali 2 berarti 4. Nah, tandanya minus. Mengapa? Karena minus kali plus hasilnya minus. Nah, ini jadinya 3X min 3. Sehingga jadinya 3 kali X min 1. Nah, sehingga limit di atas boleh kita tulis kembali menjadi seperti ini. Ya, nah ini udah kita tulis tadi bagian atas begini ya. 5 kali X min 1. Nah, dikali dengan akar yang belum kita kali tadi yang ini ya. Akar 3X ditambah 1 plus 2. Nah, gitu. Lalu kita lihat penyebut yang bawah ya. Nah, yang bawah tadi proses hasil prosesnya yang ini 3 kali X min 1. Terus ada bentuk yang tidak kita apa-apain tadi. Yang ini ya. Akar 5X ditambah 4 plus 3. Nah, ini tinggal copy paste. Akar 5X ditambah 4 tambah 3. Nah, yang menyebabkan 0 per 0 ini penyakitnya sudah kita musnahkan. Nah, lalu ganti X dengan berapa? Dengan 1. Yuk, sehingga jadinya 5 akar 3X. X-nya diganti dengan 1. Ya, 3 kali 1, 3 tambah 1 plus 2. Dibagi 3 ya. Kali akar. Nah, 5X. Nah, X-nya diganti dengan berapa? X-nya diganti dengan 1. Ini 1 ya. 5 kali 1. 5 ditambah 4 plus 3. Nah, 5 kali akar 4, 2. 2 tambah 2, 4. Nah, lalu dibagi 3 kali 3 tambah 3, 6. Nah, sehingga jadinya adalah 20 per 18 atau 10 per 9. Ya, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, gitu cara biasanya kali sekawan akar. Kita lanjut nomor 6. Nah, mari kita tes apakah limit ini bentuknya 0 per 0 atau tidak. Ganti X dengan 7. 7 dikurang 7 per akar 7 dikurang akar 7. Nah, ternyata bentuknya 0 per 0. Ya, kita kali sekawan akar. Ya, X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7 kali sekawan akar X ditambah akar 7. Akar X ditambah akar 7. Nah, yang kita kalikan adalah yang bawah aja. Lihat yang bawah ya. Sehingga jadinya limit X mendekati 7. X min 7 kali akar X ditambah akar 7. Dibagi akar X kali akar X. Jadilah dia X. Akar 7 kali akar 7 jadi 7. Tandanya negatif karena min kali plus hasilnya min. Ya. Nah, dah yang menyebabkan 0 per 0 kita musnahkan. Ya, lalu substitusi X sama dengan berapa? Sama dengan 7. Sehingga jadinya akar 7 ditambah akar 7. Jadi 2 akar 7. Maka jawabannya yang C. Lanjut lagi nomor 7. Iya, kita tes apakah bentuk ini 0 per 0 atau tidak. Ya, substitusi X berapa? Iya, 3. Limitnya mendekati 3. Ganti X ini dengan 3. Ganti X ini dengan 3. Ini diganti dengan 3. Maka 3 pangkat 3 min 27 dibagi 2 kali 3 pangkat 2 min 6 kali 3. Nah, 27 kurang
27 per ini 9, 9 kali 2, 18. Ya, 6 kali 3, 18. Nah, ternyata bentuknya 0 per 0. Kita lakukan faktorisasi. Ya, kita lakukan faktorisasi. Nah, cara faktornya gimana? Limit X mendekati 3. Iya, oke. Nah, ini faktornya pasti ada X min 3. Gitu ya. Nah, ini temannya. Ntar kita cari ya. Nah, ini kita keluarkan 2X ya. Ini kita faktorkan. 2X-nya kita keluarkan. 2X kali X min 3. Coba cek ya. 2X kali X jadi 2X kuadrat. Oke, udah benar ya. 2X kali min 3 jadi min 6X. Nah, sekarang persoalannya adalah yang di sini ya. Nah, tadi saya lupa menegaskan ya. Kalau ini X-nya mendekati 3, maka faktor yang muncul adalah X dikurang 3. Gitu ya. Minus 3 muncul ya. Di sini juga bawahnya pasti muncul X min 3. Gitu ya. Kalau misalnya di sini limitnya X-nya mendekati min 3, maka faktor yang muncul adalah X plus 3. Bawahnya juga X plus 3. Gitu ya. Ya, yuk kita kembali ke yang tadi. Ya, jadi X pangkat 3 min 27. Nah, boleh aja kita tulis X pangkat 3 ditambah 0 X kuadrat ditambah 0X min 27. Nah, lalu X sama dengan 3. Yang ini ya, karena dia mendekati 3. Atau faktornya X min 3. Gitu ya, pembuat nolnya 3. Maka ini kita lakukan Horner. Ya, lihat koefisien X pangkat 3 yaitu 1. Koefisien X kuadrat 0. Koefisien X juga 0. Konstanta min 27. Nah, tambahkan ya. 1, 1 kali 3, 3. 0 tambah 3, 3. 3 kali 3, 9. 0 tambah 9, 9. 9 kali 3, 27. Nah, mesti 0 ini ya. Nah, ini bentuknya apa? X kuadrat ditambah 3X ditambah 9. Nah, gitu ya. Ini maksudnya 1X kuadrat. Nah, kita masukkan X kuadrat tambah. Nah, gitu faktornya. Yang menyebabkan 0 per 0. Nah, ini nih yang menyebabkan 0 per 0. Kita habisi. Musnahkan. Selanjutnya ganti X dengan 3. Substitusi X menjadi 3 dengan 3. Ya, 3 pangkat 2. 3 kali 3 ditambah 9. Nah, untuk yang penyebut 2 kali 3. 9 tambah 9 tambah 9 per 6 berarti 27 per 6. Bisa dikecilin? Bisa, bagi 3 dapat 9, bagi 3 dapat 2. Nah, dikecilin lagi dapat 4,5. Jawabannya adalah yang B. Ya, lanjut lagi soal yang nomor 8. Soal terakhir ya. Nah, ayo. Nah, ini jangan dites 0 per 0 dulu. Jangan dites dulu ya. Nah, ini gimana nih coba bentuknya. Penyebutnya coba disamakan dulu ya. Coba kita samakan dulu penyebutnya. Ini jelas bentuknya bukan 0 per 0 ya. Tetapi yang bawah ini 0 ya. 1 bagi 0. Nah, itu tak hingga ya. Nah, ini kalau saya tulis ya, ini bentuk limitnya agak aneh ya, tidak umum gitu ya. Jadi bayangkan Y min 2 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 gitu ya. Berarti sama aja artinya Y mendekati 2 gitu ya. Nah, berarti limit di atas boleh ditulis limit Y mendekati 2. 1 per Y min 2. Nah, kita faktor dulu yang itu. Ini jadinya 2Y. Iya, oke. Faktornya ini Y, ini 3, ini 1. Ya, ini min, ini plus. Nah, adik-adik yang belum lancar faktorisasi, segera belajar. Ya. Oke, kita cek ya. 2Y kali Y jadi 2Y kuadrat. Min 3 kali 1 jadi min 3. Nah, ini kali ini jadi min 3Y. Ini kali ini jadi 2Y. Kalau dijumlah jadi min Y. Nah, cocok ya.
Cocok. Nah, dah, silakan. Terus, nah lalu yang sebelah kanan itu mudah difaktor. Bisa perpanjang dikit ya. Set. Nah, gitu ya. 2 per Y kali Y ditambah 1. Cek ya. Y kali Y kuadrat. Ya, Y kali 1, Y. Ya, oke, sudah cocok. Nah, sekarang tugas kita adalah menyamakan penyebutnya. Gimana cara menyamakan penyebut? Ya, lihat penyebut. Lihat bentuk-bentuk yang belum ada. Nah, ini kan bentuk Y. Di sini nggak ada bentuk Y, maka di sini kita kalikan dengan Y. Ya, penyebut dikali Y, maka yang atas juga harus dikali Y. Di sini Y plus 1 sudah ada, di sini Y plus 1 sudah ada. Di sini 2Y min 3 ada, tapi di sebelah kanan nggak ada. Nah, ini kita harus dikalikan dengan 2Y min 3. Nah, maka yang atasnya juga harus dikali 2Y min 3. Gitu ya. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti limit Y mendekati 2, 1 per Y min 2. Nah, kita lihat ya penyebutnya ada unsur Y, ada 2Y min 3, ada Y plus 1. Nah, sedangkan pembilang ya, kita beresin yang ini, berarti Y dikurang apa ini, min 2 kali 2Y berarti 4Y. Terus min 2 kali min 3 jadi plus 6. Sehingga jadinya min 3Y tambah 6. Nah, ini kita faktor menjadi min 3 Y kurang 2. Nah, gitu ya. Y kurang 2. Oke, kita tulis di sini min 3 Y kurang 2. Nah, ternyata ada bentuk yang sama. Nih, boleh kita coret. Lalu kita substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan. Ya, min 3 per, ya ganti dengan 2, maka ini dapat 2. Ganti Y ini dengan 2, 2 kali 2, 4. 4 kurang 3. Ya, ganti Y dengan 2, 2 tambah 1. Nah, maka didapatlah min 3 per 2 kali 1 kali 3. Nah, ini jadinya min setengah. Itu adik-adik ya. Silakan diamati dulu. Ya, bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Ya, bila saya ada salah tulis, salah ucap, tidak sesuai antara tulisan dan kata-kata saya, tolong ditulis di kolom komentar. Ya, baik, begitu adik-adik ya. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Adik-adik mendapatkan inspirasi untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Jangan berhenti sampai di sini. Jangan hanya puas dari menonton dan mendengar. Kalian harus latihan. Latihan mandiri itu yang terpenting. Ya, akan saya hapus. Nah, untuk video yang lainnya silakan adik-adik tonton di playlist limit. Ya, saya sudah membuat banyak video tentang limit. Oke, yang belum subscribe nih, adik-adik yang belum subscribe, supaya mudah menemukan channel saya, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke, sukses untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.